ini pembinaan, apakah itu pemain, apa itu wasit, ya, perangkat-perangkat pertandingan, ini menjadi area utama tupoksi dari federasi sebenarnya. Itu kita dengar, tapi kalau kita mau buktikan juga menjadi susah. Tapi kita bisa lihat dengan kasat mata. Kenapa? Disitulah kesempatan ruang terbuka untuk membayar itu. Ya. Kong kali kong. Kong kali kong. Karena apa? Nggak ada punya waktu. Iya, nggak ada waktu. Nah ini kan jadi ini nanti akan sebenarnya di ujungnya yang rugi ya PSSI sendiri. Iya, jadi PSSI harus tahu. Nggak dapat pemain yang baik loh dia. Jadi info ini perlu sekali disampaikan. Yang kita pikirkan ya, artinya ini hanya untuk calon ketua, siapapun yang jadi ketua. Kami berharap dari mantan-mantan ini ya, kami berharap bahwa sepak bola, tolonglah sepak bola ini ya, bawalah sepak bola ini ke jalur yang benar. Ya, jadi kembalikan lagi kejayaan sepak bola kita yang sebenarnya kita ini mampu, ya. Kita semua punya potensi, punya kompetensi, tapi kita sebenarnya salah urus selama ini. Seolah-olah kita tidak mau tidak mau membuat prestasi yang gemilang seperti dulu. Sibuk dengan urusan kepentingan masing-masing kelompok di dalam negeri, sehingga yang dikorbankan itu sepak bolanya. Nah ini yang sebenarnya kita mau sampaikan ya, bahwa tolong siapapun yang nanti bisa besok berkongres bisa memenangkan ini, sudahi cara-cara lama yang seperti dulu itu, bukalah lembaran baru. Tidak mudah memang ya untuk memulai sesuatu yang baru yang benar itu, karena apa? Sudah sekian lama kita itu salah jalan. Halo, gimana kabar? Baik. Aduh, gimana keluarga? Sehat semua. Ya. Jadi begini, jadi saya sudah lama tidak ketemu sama Vera. Jadi saya sendiri juga Vera ada kesibukan, terutama pembinaan di Jawa Timur khusus, umumnya ya kan, khususnya di Surabaya dengan pembinaan mengenai Asprof, Askap dan Askot. Jadi makanya tuh kami, dalam arti saya sendiri datang ke sini tuh ingin ketemu, komunikasi, bagaimana ngobrol-ngobrol tentang pembinaan. Jadi ini saya sedikit supaya memberi informasi kepada masyarakat, terutama khususnya olahraga sepak bola ini kan banyak digemari. Jadi terutama anak-anak muda, anak-anak gawang, anak-anak junior atau anak-anak remaja yang lainnya, semua supaya bisa lihat bagaimana pembinaan yang sebenarnya. Jadi untuk itu saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi yang pertama pertanyaan ada, menurut Vera gimana perkembangan pembinaan sepak bola, baik pemain bola anak gawang, junior dan remaja di Nusantara yang khususnya Jawa Timur, perlu diinformasikan begitu. Nah, jadi kalau bagi saya, dari kacamata saya ya, jadi bakat-bakat di Indonesia ini ya, umumnya ya, ini tidak pernah habis. Makin tahun makin baik. Bagus sekali. Kualitasnya sebenarnya. Karena apa? Karena influence jadi teknologi itu ya. Nah, teknologi ini sangat membantu. Kenapa? Karena sekarang dia bisa lihat pertandingan-pertandingan terbaik di Eropa, di Amerika Latin melalui gawainya ya, HP ya. Jadi internet ya sudah jalan, sehingga mereka itu sudah punya mimpi, punya hasrat, angan-angan
bahwa saya bisa gitu. Lah itu yang saya bilang kualitas individunya sebenarnya itu jauh lebih baik dari yang dulu. Iya, betul. Persoalannya sekarang kita tidak mau menggali, menggali mereka atau mencari, menemukan mereka di daerah-daerah itu untuk nanti diproses, proses dalam pelatihan ini untuk nanti suatu waktu dia bisa jadi pemain. Sehingga tidak seperti sekarang ini ada naturalisasi. Sebenarnya nggak perlu kita. Asal kita mau. Nah, sekarang kita lihat gini ya. Jadi kalau Indonesia itu selalu punya resource yang pemain-pemain muda berbakat yang hebat-hebat. Ya, kita nggak pernah tahu keluar waktu itu Alexander Titus Bonai. Chris Wanggai. Itu loh dari Papua yang sebenarnya pelatih-pelatih dia itu belum mendapatkan pengetahuan atau pemahaman sepak bola modern. Betul. Mereka hanya bekas pemain dulu dari Persipura dia. Tapi bisa tumbuh atau muncul pemain yang hebat itu tidak kalah dengan yang pemain naturalisasi. Pada saatnya itu Dan ini sempat terpantau. Kalau tidak salah Tibo itu sampai pernah mendapat julukan ini anak pemain terbaik tercepat yang bisa mendribbling bola dengan kecepatan yang seperti itu. Nggak banyak orang itu, tapi itu muncul dari Papua. Apakah dari Papua saja? Enggak, mungkin dari Aceh juga ada, mungkin dari Kalimantan Tengah, cuman tidak terpantau. Yang seperti Marcelo itu. Marcelino juga sekarang. Jadi artinya apa? Jangan kita underestimate mimpi-mimpi anak-anak yang di daerah itu Indonesia ini. Nah, sebenarnya itu tugas PSSI. Federasi itu memperhatikan yang ini, pembinaan, apakah itu pemain, apa itu wasit, perangkat-perangkat pertandingan. Ini menjadi area utama tupoksi dari federasi sebenarnya. Tapi yang kita lihat federasi sekarang kan lebih sibuk kepada yang namanya Liga 1, 2, 3. Fokusnya ke sana. Fokusnya lebih ke sana. Kurang memperhatikan pembinaan. Ini sudah bertahun-tahun. Nah, ini yang menjadi karena kalau di daerah kayak kita lihat di Jawa Timur gitu lebih kecil lagi Jawa Timur. Ini tidak akan kekurangan Jawa Timur itu, Medan, Makassar, Bandung, Jakarta, semua kota besar itu pasti punya potensi. Persoalannya ini bagaimana mengeksplor potensi-potensi yang ada di daerah itu supaya bisa menjadi optimal berkembangnya. Contoh kayak saya sekarang di Ascot Surabaya Ini loh yang terdaftar resmi 68. Ini masih ada yang mau daftar lagi. Kalau tuh bisa 75 kalau kita mau terima semua. Iya. Pertanyaannya, Surabaya seperti ini, kalau ini 75 kita akomodir semua, ini kita lapangannya bisa enggak cukup. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kita lihat bahwa animo orang bermain bola itu enggak pernah surut kita itu. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur, memanage ini supaya mereka itu bisa terasah ya dari tahap-tahapannya, dari kelompok umurnya sampai ke atas, sehingga mereka begitu dia lebih dewasa itu menjadi optimal perkembangannya. Ya, kita sebenarnya sudah punya, atau FIFA itu juga sudah memberikan bantuan sebenarnya. Negara yang punya keinginan untuk memajukan sepak bola, FIFA itu support. Bukan hanya support dengan teknologinya, metodenya ya, teknis ya, termasuk duitnya loh dia mau kasih sama kita, sama siapapun, bukan hanya kita yang mau membangun sepak bolanya. Mereka pasti mensupport 100%. Kenapa? Karena FIFA itu berpikiran kalau negara-negara dimanapun di belahan dunia makin banyak yang aktif atau menyemarakan sepak bola, mengangkat kualitas sepak bola, itu menjadi kesuksesan dari FIFA iya. Sebenarnya. Benar itu. Sama juga sebenarnya kalau ngomong kecil.
kalau di mana-mana tempat di Indonesia ini orang bermain bola dengan baik dan kita punya pemain-pemain berbakat yang muncul dari dalam negeri, ini adalah kesuksesan PSSI di dalam mengelola sepak bolanya di Indonesia. Kan begitu. Nah, PSSI ini pusat ini punya kepanjangan tangan yang namanya Asprof untuk yang provinsi, nanti Askap. ada di bawahnya lagi ada Askot untuk Kota Madya dan Askap untuk kabupaten. Nah, perangkatnya ada, sistemnya sudah ada, implementasinya ini yang tidak jelas. Nah, ini yang membuat kenapa yang terakhir-terakhir ini STY dalam rangka untuk Piala Dunia dia naturalisasi. Kenapa? Karena kalau dia minta karena pemain ada target di situ kan. karena dia kan tidak boleh terlalu malu. Kan? Karena ini dunia, kelas ini kan dunia, sehingga dia punya sudah punya perhitungan bahwa siapapun orang yang main di tim nasional, speknya, standarnya mesti ini. Nah sekarang yang ada di tim nasional ini, yang tersedia ini, yang dia ini mungkin belum mencapai, sehingga dia harus mencari. Nah kalau dia mencari di Indonesia, bukan tidak ada. Perlu waktu, tapi perlu waktu. Nah, waktunya yang tidak punya dia, gitu loh, ya. Jadi karena terbatasnya waktu. Makanya dia naturalisasi. Kenapa dia naturalisasi? Karena pemain yang dinaturalisasi itu sudah punya standarnya, punya database atau kurikulum vitae-nya ada CV-nya, dia punya kemampuan speknya kelihatan di situ. Jadi dia bilang saya butuh ini, saya butuh yang ini. Betul. Itu lebih gampang. Jadi memang tidak ideal, tapi kalau melihat situasi kok seperti kita ini, mau nggak mau. Karena ini juga STY ini juga dia kan reputasi juga. Dia menjaga reputasi. Betul. Dia pelatih dunia, kelas dunia. Nah, jadi reputasinya dijaga. Jadi benar juga dia. Dan dia juga mau lihat jangan sampai Indonesia jadi bulan-bulanan, kan betul. Begitu ya kan. Ini juga tanggung jawabnya gitu loh. Nah ini sebenarnya kalau mau dilihat di mana yang tidak pas, ya di PSSI-nya, di federasinya. Kenapa? Dia nggak bisa menyediakan pemain yang kita butuhkan. Nggak punya data. Jadi mudah-mudahan dengan ketum yang baru, dengan para pengurus yang baru, itu bisa merubahlah situasi yang sebelumnya seperti tadi dikatakan bahwa pemain-pemain yang kualitas berkurang, makanya akhirnya naturalisasi. Jadi mungkin ada perubahan barangkali itu ke depannya itu. Jadi kan sudah dibilang, Bapak Presiden juga sudah memerintahkan kepada Ketua Umum bahwa tolong bikin rencana jangka pendek, menengah, panjang. Nah kalau sudah ada roadmap-nya seperti itu, nah ini pasti masuk seperti itu. Artinya sekarang yang menjadi berat adalah bagaimana merubah mindset pengurus PSSI ini yang tadinya orientasinya ke komersial yang di Liga 1, 2, 3 ini harus menjadi mindsetnya orientasinya kepada pembinaan dan pemerataan kemajuan sepak bola di seluruh tanah air ini. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke itu Eropa loh, itu berapa ribu kilometer, ikan terlalu luas. Makanya saya lihat tadi pemaparan Firm ini luar biasa, ini bagus sekali ini. Mudah-mudahan didengar oleh pengurus PSSI ya. Nah sekarang kendalanya apa kira-kira untuk seandainya di Asprof, Askap maupun Askot itu? Kendalanya apa untuk sistem pembinaannya? Tolong penjelasannya. Jadi begini, jadi kita kan selalu kalau kita itu bekerja selalu ada perencanaan. Betul. Nah ini perencanaan di PSSI ini sangat-sangat lemah. Kenapa? Contoh, dia program kerja untuk tahun ini, untuk tahun 2003 ini baru akan diadakan Mei besok ini. Oh, gitu. Kita sudah Januari, Februari, Maret, April, Mei, hampir separuh baru dia bikin rapat kerjanya. Rapat kerja ini adalah target yang harus dicapai oleh PSSI untuk tahun masa kerja 2023.
dia kan tidak bisa kerja sendiri. Dia akan ngomong ke askapnya, asprofnya. Ya. Asprof harus mencerna itu, baru dia bikin raker. Iya. Setelah Mei, ya kan? Begitu selesai dia bikin, kalau itu tanggap, bilanglah di Juni dia bikin. Iya. Kalau itu nanti askapnya tahan, itu Juli, itu bulan ke-7, tinggal separuh. Iya. Kapan dia mau kerja? Iya. Sedangkan kalau dia mau kerja duluan, iya kalau nanti programnya sama. Iya. Kalau enggak sinkron dia mesti ulang lagi. Mubasir dia. Nah, ini yang seperti ini. Jadi perencanaan di mindsetnya pengurus pusatnya harus berubah. Jadi di kita itu, saya sepakat dengan Pak Ketua Umum. Iya. Bapak, Indonesia ini negara besar, ini terlalu luas ini. Negara besar luas. Makanya harus dipikir benar-benar. Pembinaan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan, berjenjang. Iya, betul. Dan itu dari daerah. Iya. Saya sangat yakin kalau ini bisa dilakukan, artinya perencanaan itu baik, penataan itu baik, dan pemberian kewenangan sebenarnya. Jadi PSSI dari pusat itu harus memberi kewenangan kepada Asprof. Asprof nanti juga harus beri kewenangan kepada tertentu kepada askapnya. Iya. Plus kewajiban. Harus muter kompetisinya, harus bikin turnamennya, dengan benar, harus pembinaan dengan sistematis. Nah, nanti dari pusat membantu teknis untuk instruktur untuk menyeragamkan metodenya seperti ini, sehingga nanti semua daerah itu akan memunculkan pemain-pemain muda dengan pemahaman yang sepak bolanya modern sudah untuk semua. Nah, tapi hasilnya nggak bisa instan memang. Ini jangka panjang. Jadi mungkin kalau 2 periode itu baru kelihatan dari pembibitan itu semangatnya. Ya, jadi gini, jadi kalau saya lihat infonya bahwa katakanlah sekarang semua dibenahi, baik dari sistem pembinaan yang lain, dari pihak PSSI turun tangan langsung membenahi yang lainnya. Tapi ada info bahwa di dalam seleksi untuk perekrutan pemain-pemain muda ini ada informasi bahwa itu ada yang merupakan permainan uang atau KKN. Itu bagaimana itu? Karena pemain-pemain yang terpanggil atau terpantau tidak sesuai dengan harapan yang dari pusat. Itu bagaimana? Tolong dijelaskan itu informasi ini ya. Jadi kalau yang permain itu kita itu sudah banyak sekali dengar. Itu betul. Itu kita dengar. Tapi kalau kita mau buktikan juga menjadi susah. Tapi kita bisa lihat dengan kasat mata. Kenapa? Karena antara pemain A dan B yang kualitasnya beda, pasti ketahuan di situ. Itu sudah bisa kita lihat, Nah, makanya itu perubahan mindset dari pengurusnya. Ini, nah, makanya itu harus dengan sistem. Saya percaya supaya untuk menghindari sistem, kejadian itu Sekarang kan IT-nya banyak itu, jadi semua orang bisa melihat. Dulu orang hanya dengar, dengar karena atau melihat gambar foto. Sekarang bisa film. Artinya apa? Ada seleksi ini, ada yang rekam langsung diupload. Termasuk yang database yang disampaikan itu. Betul. Nanti semua akan bisa lihat. Jadi pengontrolnya itu sudah lebih banyak. Ya kan? Artinya begini, kalau yang itu menghilangkan itu itu ekses itu karena memang susah sistem rekrutmennya. Kadang-kadang seperti yang kemarin terjadi untuk Garuda Select. Pusat itu ngomong tanggal harus bulan ini, Maret harus selesai. Tapi hampir di semua provinsi itu di awal Maret suratnya. Pemberitahuannya. Jadi terlambat di situ ya. Tapi di tanggal 5, artinya hanya waktu 1 minggu itu harus sudah menghasilkan pemain-pemain yang mewakili askapnya. Itu seluruh Indonesia. Iya. Bagaimana dia mesti diseleksi? Kalau kayak Surabaya begitu,
kira-kira ada 70 orang yang ikut seleksi untuk kelompok umur itu, ya toh. Kalau saya lihat yang di Papua itu untuk level provinsinya itu juga sudah 250-an orang. Iya. Jawa Timur pun kalau dari tiap askap itu kirim 7, kita ada 38. Berarti 200 lebih juga pemain yang tapi waktu seleksinya cuma 1 hari. Nah, itu memang kendalanya di situ. Mungkin. Jadi ya kalau asal jalan, asal terjadi bisa. Iya, bisa. Tapi kalau kita ngomong kualitas. Ya. Nah, karena modelnya kayak gitu, disitulah kesempatan ruang terbuka untuk membayar itu. Iya. Ya. Kong kali kong. Karena apa? Nggak ada punya waktu. Iya, nggak ada waktu. Nah, ini kan jadi ini nanti akan sebenarnya di ujungnya yang rugi ya PSSI sendiri. Iya, jadi PSSI harus tahu. Nggak dapat pemain yang baik loh dia. Jadi info ini perlu sekali disampaikan. Kan seperti begitu. Iya. Selalu mendadak. Iya. Padahal kita sudah tahu Garuda Select itu bagaimana. Jadi sama dengan memberi kesempatan lah ya. Iya, seperti begitu. Dan ini terjadi. Iya. Di Surabaya harus kirim 7, dia akhirnya mengkonfirmasi 5. Loh, kita tanya kenapa kok cuma 5? Ya yang 2 diisi dari mana ya? Ada pesanan dari atas. Aduh, ini sudah kacau. Jadi ada titipan di situ. Ini Persebaya, artinya Askot Surabaya itu ada digitukan, apalagi yang lain-lain daerah-daerah. Ini tuh bagaimana lah kalau kayak begini ya. Kamu itu merugikan kita lah. Ini bisa terjadi karena perencanaan sistemnya itu masih belum baik. Sehingga ada celah orang untuk memanfaatkan, ya ada orang yang memanfaatkan secara negatif yang seperti gini, tapi ini terjadi. Tapi sebenarnya menjadi gini, kan ujungnya kita yang rugi. Sepak bola Indonesia rugi karena apa? Pemain yang terpilih atau distorkan namanya itu loh bukan yang terbaik. Iya. Ya kan? Problem bagi pusat ini. Problem. Iya, problem. Nah, ini yang mesti diketahui juga oleh banyak, tapi saya kira pelaku di lapangan mungkin enggak seperti saya berani ngomong ya, tapi mereka diem ya. Tapi kalau saya kan kepinginnya kan ini kan diperbaiki semua ya. Jadi bukan tidak melakukan, sudah melakukan, tapi implementasinya itu menyimpangnya itu deviasinya terlalu lebar, terlalu jauh sehingga pokoknya itu enggak ketemu gitu. Jadi kalau menurut saya untuk daerah-daerah yang di pelosok, daerah kecil, daerah terpencil gitu ya. Jadi ada kesan bahwa ini diskriminasi di dalam perekrutan pemain. Karena apa ya tadi disampaikan masalah kong kali kong. Sedangkan di kota besar aja begitu, apalagi kota kecil. Jadi akhirnya pemain yang berkualitas, benar-benar berkualitas, tidak ada kesempatan untuk dikirim ke Jakarta atau bagaimana? Betul, jadi artinya apa yang dilakukan, seleksi-seleksi yang dilakukan ini itu menjadi tidak optimal hasilnya, ya. Tidak tapi objektif juga. Secara teori itu sudah benar. Penjenjangan itu benar. Ini kan dari kota ke provinsi, provinsi ke pusat, ya kan? Kalau lihat alurnya itu benar, tapi dalam pelaksanaan itu jauh menyimpang. Nah, yang kedua yang juga itu seperti yang di daerah, apakah kita sudah mengupgrade SDM di daerah itu? Ya, terutama pelatih atau instruktur. Pelatih-pelatihnya itu apakah sudah mempunyai pemahaman atau pengetahuan sepak bola standarisasi lah. Ya, dan apa itu dimonitor seperti di sebelah sana? Saya yakin itu masih belum merata. Lah ini sebenarnya tugas PSSI memastikan bahwa di daerah-daerah itu harus pelatihnya dulu yang di-upgrade supaya punya pemahaman atau ilmu sepak bola atau ilmu melatih yang standar kita, baru dia mencari dengan kearifan lokal masing-masing. Kita ini terlalu luas, jadi nanti orang Aceh dengan cara Aceh, tapi kualitas skill individunya, konsep bermainnya mesti begini. Jadi sudah ada kerangkanya. Nanti orang Nias, nanti orang Palembang, nanti orang Riau, ya, nanti orang Pangkal Pinang, orang mana
Kalimantan Utara sana itu harus sama. Nah, kalau sudah itu bisa terjadi, artinya pelatih dia akan berproses 5-10 tahun dan sampai sepanjang. Dan itu terus harus di-upgrade dan memastikan itu. Sehingga siapa yang bilang dari Kalimantan Utara tidak ada pemain bagus? Mungkin ada, cuma tidak terpantau dia karena dia Kalimantan Utara. Ya kan? Terus Kalimantan Utara kompetisinya di mana? Kan betul. Begitu. Ya kan? Padahal kalau anak itu ini terjadi misalnya dulu ya, PSA itu selalu menghasilkan pemain bagus, tapi dia tidak dari PSA. Yakob Syahsaleh, Simpson Rumah Pasal, Chris Wakano, Roni Pati itu dia keluar semua. Keluar semua. Ya, kalau di daerahnya masing-masing sulit untuk berkembang. Yongki Kastanya itu kalau tidak keluar, Ari Sainyakit kalau tidak keluar ke Persebaya dia sudah tidak jadi apa-apa di sebelah sana. Sulit benar. Kan begitu. Anak-anak Tulehu itu Lestaluhu Perpara itu hebat-hebat. Tapi dia mesti keluar dari Tulehu. Kalau dia tetap di Tulehu dia mati. Dia tidak jadi pemain lokal saja. Jadi masih belum maksimal. Nah, cara sistem penelusurannya, perekrutannya. Ya, jadi ini kan kita kebetulan lihat, tapi di seluruh Indonesia itu seperti begitu. Ya. Sekarang kita lihat mana pemain dari Minahasa, dari Manado, tidak keluar, dari Palu, tidak keluar lagi. Dulu ada Dirga Lasut itu. Itu pernah saya latih pada saat di Persmen itu. Kan itu kan dulu kan sampai dia nasional. Francis Wawengkang. Jadi kalau itu daerahnya semarak dan ini pelatih-pelatih itu sudah mendapat ilmu melatih yang sudah standar, yang kan kita kan terus perbarui. Sepak bola itu berkembang, dinamis lah. Dinamis dan selalu maju. Kalau pelatih-pelatihnya sudah punya wawasan yang benar, dia melatihnya di sana itu sudah lebih baik. Dan kalau kita milih pemain itu baik, dia sudah lebih fit, lebih pas cara bermainnya dengan tim nasional. Jadi tidak terlalu banyak, karena ini sudah seragam Indonesia ini seperti itu. Jadi ada standarnya. Gitu loh. Ada warna. Kita mau warna apa? Sepakat aja dari PSSI. Mau kita memakai skema apa, cara bermain bagaimana. Dan itu seluruh daerah di Indonesia pasti ngikuti. Itu pelatihnya memakai konsep yang sama. Gitu keseragaman, ada keseragaman. Kan? Jadi ini kalau sistem ini jalan, ini kayak mesin produksi. Setiap tahun dia pasti keluarkan hasilnya, tiap tahun, tidak pernah berhenti. Kenapa? Lah di Indonesia ini sepak bola itu olahraga paling populer loh sebenarnya. Memang kan gini, gitu. saya infokan bahwa saya pernah ke Argentina pada saat masih menangani tim Persmin, pernah ke Argentina. Dari level junior sampai remaja sampai senior itu sistemnya atau polanya permainan itu sama. Katakanlah karena dari Argentina pemainnya posturnya tidak terlalu tinggi atau besar, jadi cenderung menggunakan sayap. Jadi dia metodenya itu sistemnya 4-3-3 dan itu diikuti. Nah, akhirnya semua pelatih itu mengikuti itu. Dan siapapun yang jadi pelatih nasional atau timnasnya di sana itu, dia tidak kesulitan karena pemahamannya sudah sama seperti yang disampaikan tadi, ada keseragaman. Betul. Jadi begitu. Artinya ini kan sebenarnya pola bermain yang sistematis, yang teratur, yang terarah, tertata dengan baik. Karena apa? Karena Indonesia ini terlalu luas, ini kerja kolosal. Dan pemahamannya juga lebih mudah gitu loh. Betul. Ya kan? Pemain-pemain itu bisa menyadari. Kan beda-beda kan. Jangan kan antar pulau. Di Papua sendiri itu ada berapa ratus suku di sebelah sana. Betul. Ya kebiasaan suku itu beda-beda juga. Tapi ada similarnya. Kan? Ini belum ngomong dengan yang Sulawesi. Beda lagi. Masih lagi Kalimantan, masih lagi Sumatera, masih lagi Nias. Wah, ini beda. Nah, ini di ujungnya nanti itu harus ada di tim nasional. Jadi betul. Nah, tim nasional ini representatif dari seluruh daerah di Indonesia. Makanya dengan ketum yang baru ini sebetulnya ini kesempatan. Tapi majukan Veron itu luar biasa ini. Tapi saya masih bilang bahwa Pak Ketum ini bukan seorang Superman. Ini harus didukung oleh seluruh elemen sepak bola. Bukan hanya di organisasi PSSI, tapi instansi-instansi lain,
yang mempunyai fasilitas Ya, kayak sarana. sarana prasarananya ya. Jadi pemerintah daerah itu pasti mau provinsi apa kabupaten kota ini harus mendukung. Artinya harus ada kerjasamanya. Memberi kemudahan. Ini kan harus kerjasama ya, ada koordinasi. Dan yang tidak kalah penting juga ya ini institusi TNI. Ya, karena sarana udara, dia punya. Laut, darat, karena mereka punya juga sarana prasarana, lapangan bola, yang itu. base camp apa. Ya kan? Untuk misalnya untuk kedisiplinan mereka bisa perlu masuk pembinaan di mental jadi seperti dimasukkan di camp di tentara sana, mau di Papua, mau itu semua seperti bisa. timnas yang lalu kan begitu, pernah mengalami bintal kita juga kan begitu ya. Jadi artinya disitulah bukan hanya skill, tapi mental, cara pandang, wawasannya itu masuk di barak tentara. Menambah kepercayaan diri. Betul, ya. Itu nanti bisa. Jadi semua kalau bersinergi, saya kira 10-20 tahun ke depan asal betul kita itu kita akan untuk ASEAN aja kita terlalu gampang sudah itu juaranya. Ya, apalagi AFF itu terlalu gampang. Tapi asal kita bisa kerjasama semua ya, itu aja. Sekarang gini, apa yang disampaikan Khairul tadi memang luar biasa, terutama untuk memberi istilahnya input yang positif terhadap PSSI yang sekarang, terutama dengan pengurus yang baru ini. Nah sekarang bagaimana menurut Khairul, gagasan ide apa kira-kira yang perlu diberikan lagi masukan terhadap PSSI ini? Karena apa? Sepak bola ini perlu pembinaan yang merata. Yang dalam arti itu adalah yang kita harus bertindak transparan, fair play dalam perekrutan pemain-pemain muda ini, karena ada juga pemain yang benar-benar punya bakat bagus tapi tidak terpantau, tidak terpilih, akhirnya dia juga putus di situ. Nah, bagaimana untuk kedepannya nih? Saya kira bisa memberi masukan di situ. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, ini kan sebenarnya PSSI itu harus memberikan guidance ya, arahan seperti itu. Daerah-daerah ini kadang-kadang juga punya kesulitan, punya hambatan, punya handicap. Nah, yang namanya exco dan pengurus inti itu harusnya jadi pelayan, bukan jadi bos. Betul. Ini harus melayani. Siapa yang dilayani? Di bawahnya ini. Mereka memberi solusi kemudahan ya. Ini kan orang penting semua di atas ya. Misalnya Jawa Timur kesulitan komunikasi dengan pemerintah daerahnya, instansinya atau kepolisian dalam hal perizinan. Nah, dari atas sudah mulai apalagi di pejabat SK itu kan ada dari pengusaha, ada dari pejabat, ada dari istilahnya akademisi, semua komplit di situ itu. Jadi kan ini harus menjadi pelayan. Nanti di Asprofnya itu juga harus menjadi pelayan bagi Askot-Askapnya. Tapi sekarang ini terbalik. Di Askot-Askap itu juga jadi bos bagi klub-klub. Jadi yang paling parah ini klubnya ini paling tertekan. Contoh Pak ya. Contoh yang nyata. Liga 1 dibilang bahwa pemiliknya itu adalah klub-klub ini. Tapi klub-klub ini selalu dirugikan oleh LIB itu. Tapi tidak pernah bisa melawan. Nah ini kan aneh. Dan itu fakta itu. Ini real, saya ngomong nih faktanya. Real. Bukan ini fakta. Bukan omong kosong. Bukan cerita. Bukan hoax. Nah seperti begitu. Sehingga apa? Nanti kita harus balik. Jadi makanya saya bilang mindsetnya. Ini sekian tahun ini seolah-olah saya ini raja. Apalagi kalau namanya exco datang ke daerah. Itu mesti dijamu. Daerahnya itu malah sumpek kadang-kadang karena apa? Harus nyiapin biaya. Yang kan harus nyiapin fasilitas. Harus kasih fasilitas segala macam. Pusing dia sebenarnya. Ya kan? Ini harus dibalik mindset itu. Sehingga yang di bawah ini klub-klub itu terfasilitasi, terbantu. Nah, disitulah ada gairahnya. Padahal nanti di daerah, di area Askot-Askap itu dia harus memutar kompetisi. Butuh dana. Nah, dia harus cari sponsor.
jangan meres klubnya, Iya, suruh urunan. iya, Nah, iya. kan susah juga ini. Iya, iya. Dia harus cari sponsor. Nah, Betul. kemampuan. Kalau dia kurang mampu, asprofnya yang datang bantu carikan sponsor. Kalau Jadi tidak paling mampu, tidak datangkan exco-nya. membantu menghidupilah Nah, untuk ya masalah toh? dana, problem dana itu. Kalau nanti itu sudah berjenjang jadi asprof askapnya sudah, nanti di tingkat provinsi juga punya kewajiban asprofnya Iya. untuk muter kompetisi liga Suratin, apa itu ya, itu dia harus semangat. Dan jangan nanti karena dananya tidak ada, anaknya main tiap hari main dia. Iya, iya. Karena kalau enggak biayanya membengkak, akhirnya tidak dapat optimalnya. Tapi kalau sudah dibalik sebagai pelayan, ya kan, nanti klubnya itu sebagai pelayan dari pemain-pemainnya. Iya, Nah, iya, iya. di ujungnya kalau ini sudah baik tertata, di ujungnya nanti yang enak PSSI. Iya. Kenapa? Karena dia terima Dengan pemain yang sendirinya. baik-baik semua ini. Itu akan memetik muncul. hasil. Nah, Nanti hasil yang kan maksimal. begitu. Iya. Jadi mau ada tim pelajar Iya. mau tim nasional Putri. yang putri, segala macam Iya. itu akan tersedia. Betul. Karena sistemnya jalan. Sudah jalan. Ya. Ya. Kalau sistemnya jalan tertata baik, sponsor tuh loh otomatis Iya, masuk. otomatis ya. Dan itu komersialnya pasti jalan. Iya. Asal mau jujur sistemnya benar. Iya. Lah, saya cuma tanya, ini kapan kita sadar kayak gini Iya, nih, iya, gitu iya. ya. Jadi jangan asal yang Liga 1 aja. Nah, kalau atau sekarang di kan cuma kompetisi Liga tingkat 1 yang atas, ya kan yang di bawah ini. Padahal Liga 1 itu pemainnya itu dari sini. Iya. Sebenarnya Awalnya kan dari situ, sini. ya. Sekarang kayak Marcelino dipakai di sana, asalnya juga dari Iya. kelompokmu, dari EPA, dari Iya, semua. betul. Dia, gitu loh. Sekarang gini, jadi apa yang disampaikan semua tadi itu memang perlu sekali diperhatikan oleh para pengurus PSSI yang baru, karena ini adalah masukan yang positif untuk demi perkembangan persepak bola nasional. Nah, sekarang saya minta sama Viral ini tentang closing statement lah untuk yang secara umum bagaimana sepak bola kita ini untuk mencapai prestasi terutama di tingkat Asia ini. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita mau ngomong prestasi kita untuk di Asia, ASEAN kita sekarang ini juga susah. Contohnya ya. dulu Viral ini sebagai kapten tim nasional, juara SEA Games di Manila ya. Ya. Nah itu bagaimana kira-kira untuk kedepannya ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kayak kita ya, terus terang, zaman saya waktu kita juara, Iya. ini kalau mau dibilang ya, Anatoly Polosin dan Pak Manila yang menggantikan Pak almarhum Akub Jainal waktu itu, Iya. pelatih ini punya kewenangan yang cukup ya, dan dia tahu persis bahwa dia butuh pemain yang punya karakter yang fighting spiritnya gede. Teknis iya, tapi fighting spirit gede. Sehingga apa? Yang kepilih itu di tim kita itu hampir tidak ada yang pemain utama di Galatama waktu itu. Ya. Ini semua lapis 2. Lapis 2. Hanya 1-2 yang pemain utama. Itu ada Ruli Neri nggak kepake, Eri Kiswanto ya, Bambang Nurdiansyah pun nggak kepake. Banyak nggak kepake itu. Tapi karena Mustaqim cedera, akhirnya Bambang ikut di last minute ya. Semua lah kita pemain gelandangnya, semua wingernya, backnya itu loh, semua bukan yang. Nah, itu yang dilihat ya, bahwa pada saat itu timnas itu untuk memenangkan SEA Games. SEA Games ini butuh karakter yang seperti ini. Ya. Lah dia kumpulkan pemain itu. Iya. Contoh ya, Kriterianya kayak saya. jelas, Ini kriterianya kayak jelas. Saya waktu itu pemilihan pemain itu sudah klop semua, tinggal satu posisi libero, tengah itu nggak ada. Sedangkan kamu posisi gelandang waktu itu. Loh, saya di libero. Oh, libero Aku pertama. libero. Tapi posisi saya itu di skors. Oh. 6 bulan kasus di Jogja. Iya. Petro lawan Perkesa waktu itu. Yang skors ini Pak Akub, ini manajernya juga Pak Akub. Jadi semua kalau pemain lapangan semua dia masih kurang 1 tengah, masih dia belum puas. Didatangkan semua pemain belakang libero jangkar itu dipanggil, dites semua. Dia bilang ini bagus tapi belum. Nah, akhirnya dibilang ada 1.
tapi masih scores. Iya. Terpaksa itu. Nah, akhirnya saya dites. Dia kan nggak tahu saya. Iya. Saya dipanggil ke Jakarta, kita latihan malam. Jadi latihan rahasia. Iya. Latihan. Dites. Kaget Baru ya. dia bilang, ya sudah ini. tapi saya masih posisi di scores waktu itu. Iya. Besoknya 3 hari kemudian Dicabut. pengurangan hukuman oleh Pak Agub. Pak Agub kan manajernya. Pak Agub itu tanda tangan. Begitu tanda tangan, 3 hari berikutnya saya sudah berangkat ke Sydney. Kita TC pertama di Sydney. Sana. Gitu. Jadi, nah dia itu cuma lihat itu sebenarnya. Iya. Waktu itu ya. Artinya apa? Pemain-pemain Indonesia ini sebenarnya kalau mau dibina betul, dia itu punya semua. Ada ya semua. Kan? Ada. Potensi. Nah, makanya sekarang ini ya bahwa timnas kita kalau kita mau kembalikan ke sebenarnya sistem pembinaan kita. Jadi harus concern di situ. Tidak bisa enggak. Harus concern di pembinaan. Dan saya yakin semua insan sepak bola Indonesia itu sadar bahwa untuk prestasi yang lebih baik ini butuh konsistensi kesadaran. Ya. Dan pengurus sekarang ini kalau saya lihat terutama ketua umumnya ya. Ini kan lokomotif gerbongnya ya. Nah, kalau ini pemikirannya itu benar. Iya, betul. Pertanyaan saya, apakah dia mampu menggerakkan gerbong yang segini gede ini ya, untuk menginfluence ya, mempengaruhi cara berpikir, mengubah mindset semua pengurus ini. Pengurus ini bukan hanya cuma 12 exco itu plus 3 ketua umum dan 2 wakil. Termasuk ke daerah-daerah Asprof, termasuk Askap itu harus berubah mindsetnya. Itu yang saya bilang tadi, itu harus jadi pelayan di bawahnya. Artinya memfasilitasi, bukan minta fasilitas dari bawah. Jadi karena saya lebih tinggi. Lalu yang terjadi sekarang kan begitu. Ya, teman-teman yang untuk melatih untuk kursus-kursus itu di daerah, ya. Nah, ini saya dengar juga dari mereka. Kalau mereka ke daerah itu difasilitasi semua. Ya kan banget juga yang di daerah itu. Ya, ini selalu orang daerah itu dibuat situasi sedemikian rupa sehingga mereka itu harus menyembah yang orang pusat. Apalagi dari pusat. Ini dia datang ke NTT gitu, misalnya ke Kupang gitu ya misalnya. Apanya enggak orang Kupang tuh. Nyembah-nyembah takut semua tidak tahu. Ini padahal kita biasa, dia itu pelayan kita sebenarnya. Jadi exco yang dari pusat itu harus melayani orang daerah. Ayo kita sama-sama, ayo. Bukan datang sebagai raja untuk minta dilayani. Ya ini mental seperti ini mindset ini bisa enggak dirubah oleh ketua umum ini sebagai lokomotif ke depannya. Ya, jadi begitulah. Ini kita pembicaraan dengan Feral Hatu ini, mantan pemain nasional, kapten tim nasional yang juara SEA Games di Manila. Jadi kita sangat bersyukur, banyak terima kasih terhadap Feral ini yang bagaimana dia mencurahkan atau memberi pemaparan yang cukup bagus, cukup lengkap, terutama bagi pengurus PSSI yang baru ini. Terima kasih saya sampaikan terhadap Feral Hatu. Terima kasih. Sukses ya. Iya, terima kasih. Dan ini saya kira selama pemain nasional yang ada di Indonesia tidak ada seperti Coach Yusuf ini. Punya kepercayaan diri yang tinggi dan dia berani. Sedangkan waktu itu pelatihnya Coach Polosin teriak-teriak itu. Teriak-teriak. No! Saya hanya bilang. Saya bilang begitu. Tapi dengan keyakinan saya, tetap saya ambil satu langkah untuk tendang penalti ke gawangnya Thailand. Ya alhamdulillah waktu itu bolanya masuk dan Indonesia bisa merebut medali emas tahun 91 SEA Games yang di Manila itu. Satu, saya lihat bola, tapi saya juga melirik posisi penjaga gawang. Jadi tidak hanya melihat bola saja, tapi saya juga melihat penjaga gawang. Jadi dalam satu langkah, saya tendang. Ya, begini. Oke. Ya, fluid. Nah, hanya begini waktu itu.